Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Kali ini Ibu akan membahas materi selanjutnya dari bab statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, untuk ukuran pemusatan data yang akan kita bahas, ini ada 3. Yang pertama adalah mean atau rataan hitung, yang kedua itu adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu adalah mean atau rataan hitung. Nah, rataan hitung ini atau mean didefinisikan sebagai jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini untuk data tunggal, bahwa X bar itu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi dengan N. Nah, sedangkan kalau untuk yang data berkelompok, itu jumlah dari perkalian masing-masing frekuensi dengan titik tengahnya dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, contoh misalkan yang pertama untuk menghitung rataan dari data tunggal. Ada nilai di sini ulangan dari bab statistika, misalkan 5, 7, 8, 6, 9, 8, 6, dan 7. Tentukan rataan data tersebut. Nah, untuk menentukan rataan data tunggal ini, kita jumlahkan semua data yang ada, berarti 5 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 6 tambah 7 dibagi dengan banyaknya data, yaitu berarti ada 9 banyaknya data. Maka didapatkan hasilnya 56 dibagi 8, yaitu 7. Jadi nilai rataan hitungnya atau mean dari contoh soal yang pertama ini adalah 7. Nah, sekarang bagaimana menghitung rata-rata dari data berkelompok yang disajikan dalam distribusi kelompok. Nah, misalkan di sini ada berat badan dalam tabel distribusi frekuensi yang disajikan. Nah, bagaimana menghitung rataan dari berat badan dari tabel yang di samping ini? Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah dengan menambahkan 2 kolom, yaitu kolom titik tengah atau XI, kemudian kolom FI dikalikan dengan XI-nya. Nah, bagaimana untuk mengisi kolom titik tengah ini? Yang pertama adalah titik tengah itu adalah jumlah dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Jadi untuk kelas pertama batas bawahnya 60, batas atasnya 62, kita jumlahkan bagi 2 didapatkan 61. Nah, maka kelas kedua dengan cara yang sama didapat 64, kelas 3 67, kelas 4 70, dan kelas kelima 73. Nah, kalau kolom XI sudah diisi, berikutnya kita isi kolom FI XI. Nah, FI XI ini adalah kita kalikan masing-masing frekuensi ini dengan titik tengahnya tadi yang sudah kita cari. Nah, misal di sini 61 dikalikan 65 jadi 305 dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai, kita jumlahkan berapa jumlah dari perkalian FIX ini. Nah, ternyata didapat 6.745 dan jumlah frekuensi itu adalah 100. Nah, maka untuk menghitung rataannya, kita gunakan rumus adalah bahwa mean untuk data berkelompok itu sama dengan jumlah perkalian frekuensi dengan titik tengahnya dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, tadi jumlah perkalian frekuensi dengan titik tengahnya didapat 6.745 dibagi dengan jumlah frekuensinya 100, maka didapatkan rataan hitungnya itu adalah 67,45. Nah, itu cara menentukan rataan atau mean dari data dalam bentuk distribusi frekuensi kelompok. Nah, berikutnya adalah kita akan bahas ukuran pemusatan yang kedua, yaitu modus. Nah, apa yang dimaksud dengan modus? Modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, kita bedakan bagaimana menentukan modus dari data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama, menentukan modus dari data tunggal.
Nah, contoh misalkan di sini ada soal tentukan modus dari data A23345. Nah, untuk menentukan modus dari 23345, kita tahu bahwa yang data yang paling sering muncul dari data 23345 itu adalah eh, angka 3. Nah, berarti modusnya adalah 3. Nah, sedangkan untuk yang B, datanya adalah 23344. Nah, maka modusnya adalah 3 dan 4. Nah, kenapa modusnya 3 dan 4? Karena data yang paling sering munculnya adalah angka 3 dan 4 masing-masing muncul 2 kali. Nah, untuk data yang ketiga yaitu yang C, datanya adalah 223344. Nah, untuk 22344 untuk data yang ketiga ini tidak mengandung modus. Nah, kenapa yang ketiga ini tidak ada modusnya? Karena data yang muncul itu sama semua. Tidak ada yang paling sering munculnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa untuk modus itu bisa satu modusnya, ada modusnya itu satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Dan bahkan ada yang tidak mengandung modus jika nilai yang muncul itu sama semua jumlahnya. Nah, di dalam modus ada istilah dari hasil olehan modus yang diperoleh. Kalau modusnya satu namanya unimodus, kalau dua bimodus, kalau lebih dari dua itu namanya bimodus, dan ada yang tidak mengandung modus. Nah, sekarang bagaimana menentukan modus dari data dalam bentuk data berkelompok? Misalkan yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, rumus yang digunakan itu adalah bahwa modus MO itu sama dengan TB, yaitu tepi bawah, ditambah dengan S1 per S1 ditambah S2 dikali P, di mana TB itu adalah tepi bawah kelas modus, S1-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan S2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P itu adalah panjang kelas interval. Nah, sebagai contoh, misalkan ada contoh soal, di sini menunjukkan ada data berat badan 40 siswa di sekolah. Ini yang disajikan dari data ini, tentukan modusnya dari data tersebut. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan itu adalah pertama menentukan kelas modusnya dulu. Nah, cari kelas dengan frekuensi yang terbesar sebagai kelas modusnya. Ternyata di sini kita lihat frekuensi yang terbesar adalah 11, maka kelas modus terdapat di kelas yang ini, yaitu di kelas yang ukurannya 55 sampai 57. Nah, dari kelas interval ukurannya ini kita bisa menentukan tepi bawahnya. Dari batas bawah dikurangi dengan 0,5 maka didapat 54,5. Selanjutnya adalah kita menentukan S1. S1 itu adalah selisih kelas modus, frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas sebelumnya adalah 10. Kelas modusnya 11 frekuensinya. Maka S1 itu adalah 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Sedangkan S2-nya berarti kelas modus itu 11 frekuensinya dikurangi dengan frekuensi sesudahnya, yaitu 6. Maka didapat selisihnya adalah 5. Kemudian yang diperlukan lagi adalah panjang kelas, yaitu eh, bisa diambil dari selisih batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama gitu. Atau interval dari 55 sampai 57 yaitu 3. Nah, kalau ini sudah ada semua komponen tepi bawah S1, S2 dan panjang kelas, tinggal kita masukkan ke dalam rumus modus. Yaitu tepi bawahnya 54,5 ditambah dengan S1-nya 1, S1 ditambah S2-nya berarti 1 ditambah 5 dikali panjang kelasnya 3, didapat hasilnya adalah 55. Nah, itu cara menentukan modus untuk data dalam distribusi frekuensi kelompok. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang menentukan median. Ukuran pemusatan yang ketiga itu adalah median. Median itu jika data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar,
maka untuk menentukan median itu didefinisikan sebagai nilai tengah. Nah, kita bagi dua, ada data tunggal dan ada data berkelompok. Nah, untuk data tunggal, median itu didefinisikan sebagai nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Nah, contoh misalkan di sini tentukan median dari data 2, 3, 4, 5, 5. Nah, kebetulan untuk yang ini data sudah terurut. Nah, jadi kita tidak perlu mengurutkan lagi. Nah, maka median dari data yang A, banyak data ada 5, maka yang menjadi tengah-tengahnya itu adalah datum ketiga, yang ini. Berarti mediannya adalah 4. Nah, kemudian untuk yang B, data yang B, di sini datanya genap. Nah, kalau genap, berarti median dari data yang banyak datanya genap, itu letak datanya ada di antara dua datum. Nah, kalau yang ganjil di sini, median itu langsung kena di datum. Nah, berarti untuk yang B, untuk datanya 5, 4, 4, 3, 6, 6, nah, kita lihat ini data belum terurut. Nah, berarti Anda harus urutkan dulu menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 6. Nah, kalau sudah diurutkan, baru kita menentukan mediannya. Nah, karena datanya genap, di sini banyak data ada 6, maka mediannya itu ada di antara datum ketiga dan datum keempat. Nah, untuk menentukan nilai mediannya karena ada di antara dua datum, maka jumlahkan kedua datum itu kemudian bagi dua. Nah, di sini datum ketiganya 4, datum keempatnya 5, kita jumlahkan, kemudian bagi dua, jadi 9/2, maka hasilnya 4,5. Nah, itu cara menentukan median data tunggal. Nah, diulang lagi bahwa kalau datanya ganjil berarti langsung kena di datum, tapi kalau banyak datanya genap, maka median itu ada di antara dua datum, sehingga untuk menentukan nilainya, jumlahkan kedua datum tersebut, kemudian bagi dua. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya berkelompok?